Teks deskripsi adalah sebuah teks yang berbentuk paragraf yang mana di dalamnya berisi mengenai penjelasan-penjelasan dari suatu objek, tempat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik pembahasan dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, serta mudah dipahami oleh setiap orang. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri yang mudah untuk kita kenali. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri yang pertama, berisikan penjelasan atau gambaran dari suatu objek. Ciri kedua, penjelasan atau penggambaran dari objek menjadi topik yang ditulis secara detail. Maksudnya, penjelasan atau penggambaran tersebut di dalam teks deskripsi akan memberikan kemudahan dalam memahami suatu objek kepada para pembacanya. Ciri yang ketiga, saat pembaca sedang membaca teks deskripsi, maka pembaca seolah-olah akan merasakan, melihat, ataupun mengalami secara langsung apa yang sedang dijelaskan pada teks itu. Kemudian, ciri yang terakhir, teks deskripsi di dalamnya berisikan mengenai paragraf yang menjelaskan suatu objek yang berdasar pada bentuk, ukuran, warna, serta ciri-ciri fisik ataupun psikis objek tersebut dengan sangat jelas. Materi yang berikutnya, struktur teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai 3 unsur yang berfungsi sebagai struktur pembangunnya. Lalu, apa saja struktur-struktur tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, identifikasi. Pada bagian identifikasi, berisi mengenai penentuan dari identitas seseorang, benda, ataupun objek lainnya. Yang kedua, klasifikasi. Merupakan suatu unsur penyusun yang memiliki sistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kemudian, yang terakhir, deskripsi. Di dalamnya berisi mengenai gambaran atau penjelasan suatu objek atau topik yang terdapat pada teks tersebut. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi menjadi 3 jenis. Apa sajakah itu? Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks jenis ini ditulis dengan objek yang berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. 2. Teks deskripsi spasial. Objek yang digambarkan dalam teks ini berupa benda, ruang, tempat, dan sebagainya. Kemudian, jenis yang terakhir, teks deskripsi objektif. Dalam teks ini, objek yang digambarkan adalah objek yang sebenarnya tanpa ada tambahan opini apapun dari penulisnya. Nah, itu tadi teman-teman materi tentang teks deskripsi yang sudah kita pelajari bersama. Selanjutnya, untuk melatih pemahaman teman-teman mengenai teks deskripsi, kami sudah menyiapkan contoh teks deskripsi dengan judul Candi Borobudur. Simaklah dengan seksama teks tersebut, kemudian jawablah pertanyaan yang ada di dalam video ini. Selamat belajar dan mencoba. Teks deskripsi Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangun 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi membuat pesona candi bak seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan,
Dari arah kejauhan telah nampak dengan jelas akan pesona dari candi ini. Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Tingkat pertama atau paling bawah disebut dengan Kamadatu. Pada bagian akhir ini terdapat relief yang berjumlah 160 buah. Relief tersebut mengandung suatu kisah tentang karma wibangga atau berbagai macam kisah tentang dosa. Pada tingkat yang kedua yaitu Rupadatu. Pada tingkat ini berupa 4 buah teras. Teras itu seolah membentuk lorong yang berputar. Di tingkat Rupadatu terdapat 1.300 relief. Sedangkan pada tingkat kedua ini terdapat beberapa patung Buddha berukuran kecil. Jumlah keseluruhan patung Buddha yaitu 432 patung. Patung itu terletak di dalam suatu relung terbuka yang ada di sepanjang pagar Langkan. Pagar Langkan adalah suatu bentuk peralihan dari Rupadatu dan Arupadatu. Tingkat yang paling atas yaitu Arupadatu, khusus untuk tingkat ini sama sekali tidak dihiasi relief pada dindingnya. Bentuk dari lantai Arupadatu yaitu lingkaran. Di sini ada 72 stupa kecil. Semua stupa kecil tersusun atas 3 buah barisan yang seolah mengelilingi stupa induk. Bentuk dari stupa kecil menyerupai lonceng. Di dalam stupa terdapat patung Buddha. Di bagian tengah Arupadatu terdapat sebuah stupa induk. Stupa ini memiliki patung Buddha dan mempunyai ukuran paling besar daripada stupa lainnya. Pertanyaan pertama, ada berapa tingkat yang ada di Candi Borobudur dan sebutkan namanya? Yang kedua, seperti apa rupa pada tingkat Rupadatu? Yang ketiga, berapa jumlah patung Buddha yang ada di Candi Borobudur? Yang keempat, bagaimana bentuk stupa kecil yang mengelilingi stupa induk? Yang kelima, di mana letak stupa induk berada?